Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama berdoa agar kita semua dalam lindungan Tuhan di tengah pandemi yang telah mengancam negara kita. Ingat pandemi COVID masih berlangsung, jangan lengah, tetap waspada karena apapun itu tetap kita melaksanakan himbauan dari pemerintah. Adik-adik semuanya, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya dalam materi daftar pustaka. Pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan saudara tentang materi penulisan daftar pustaka. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah pengalaman saudara menulis daftar pustaka sudah sesuai dengan teori yang tempo hari kita bahas. Mudah-mudahan semuanya sudah sesuai. Jikapun belum, mohon untuk dilatih terus keterampilan Anda dalam menulis daftar pustaka. Satu pertanyaan lagi, apakah saudara sudah menemukan benang merah atau hubungan antara kutipan dengan daftar pustaka? Daftar pustaka berkaitan erat dengan kutipan. Apa yang adik-adik tulis dalam kutipan harus tertera dalam daftar pustaka. Demikian halnya dengan sebaliknya. Apa yang adik-adik tulis di daftar pustaka itu harus muncul juga di dalam kutipan. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, silakan nanti latihan menulis daftar pustaka sehingga adik-adik memiliki keterampilan dalam menulis daftar pustaka. Ingat sekali lagi bahwa daftar pustaka itu merupakan salah satu komponen penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena apa? Daftar pustaka itulah yang menunjukkan bahwa salah satu tulisan itu bersifat ilmiah. Ada bukti pendukung, ada referensi yang menguatkan. Nah, hari ini saya akan membahas satu teknik penulisan daftar pustaka lagi yang sering digunakan dalam beberapa penulisan jurnal internasional, yaitu menggunakan APA style. APA itu sama seperti kemarin yang sudah kita bahas, Association American Psychological Association. Mohon maaf. Jadi menggunakan teknik penulisan APA style. Jadi sebagian besar urutannya masih sama, tapi ada beberapa perbedaan yang mendasar menurut APA style. Silakan adik-adik nanti buka lagi materi yang sudah pernah saya kirimkan, itu sebelumnya tentang kutipan APA style, itu materi di bawahnya ada penulisan tentang daftar pustaka dengan menggunakan APA style. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa daftar referensi itu pada umumnya kumpulan sumber informasi yang digunakan dalam penulisan yang disusun secara alfabetik. Saya kira penjelasannya hampir sama ya dengan pengertian daftar pustaka yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Nah, ada beberapa perbedaan mendasar. Nanti silakan adik-adik cek di materi ini. Saya tidak akan menjelaskan secara global. Mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Silakan nanti adik-adik cermati lagi literasi bacaan Anda terhadap materi ini. Nah, ini sama ya. Sumber kutipan diuraikan dengan teks lengkap dan sebagainya. Nama penulis dan nama keluarga atau nama belakang terlebih dahulu. Saya kira hampir sama ada ya. Gelar kebangsawanan, akademik, dan terhormat tidak perlu ditulis. Jika tidak ada nama penulis, jika judul karya dituliskan sebagai tema utama. Jadi itu APA style. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf kapital. Oke, jadi seperti itu. Baris kedua, setiap sumber ditulis dengan menggunakan 5 ketuk. Artinya menggunakan 5 ketuk dengan spasi margin kiri kanan atas berjarak 1,5 spasi. Diurut, daftar diurutkan berdasarkan abjad nama, keluarga, atau nama belakang dengan jarak 1,5 spasi. Nah, ini contohnya Dede ya. Ini kalau kita menuliskan dengan sumber buku Dede, dengan penulis tunggal. Sama juga nama belakang dibalik, ditulis di depan, kemudian tahun terbit, kemudian ini adalah judul buku, yang ini merupakan kota terbit, yang ini merupakan penerbit. Ini ada ketukan 5 ketukan aja ya. Nah, kira-kira dari satu contoh ini, apa yang berbeda dengan penulisan daftar pustaka yang sebelumnya sudah kita bahas? Silakan nanti adik-adik temukan apa perbedaannya. Yang jelas perbedaannya adalah
di penulisan tahun ada tanda kurung. Kemudian penulisan judul buku hanya huruf depan saja yang menggunakan huruf kapital. Jadi seperti itu. Ya, kalau semuanya hampir sama, urutannya juga hampir sama. Nah, ini kalau penulisnya 2 atau 3 orang. Jadi ya. Nah, jadi sama seperti tadi, si ada tanda kurung, ada huruf kapital saja yang di awal judul buku. Nah, ini tidak ada nama penulis. Kalau tidak ada nama penulis, seperti tadi penjelasannya bahwa judul buku yang langsung dibawa ke depan. Lalu diikuti dengan tahun terbit, kemudian kota terbit, baru penerbit. Jadi seperti itu. Nah, ini ada buku dengan edisi. Jadi setelah judul buku itu diberikan edisi keberapa. Ke-1, ke-2, ke-3, dan sebagainya. Nah, ini penulis berupa tim atau lembaga. Jadi tidak usah dibalik. Ya. Tidak usah dibalik sama seperti penulisan daftar pustaka yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah itu APA, apakah itu undang-undang, apakah itu aweg-aweg, peraram, dan sebagainya, peraturan, dan sebagainya. Tidak usah dibalik nama lembaganya. Nah, ini ada buku berseri ya. Nah, ini biasanya ada multi volumenya, di volume 1 sampai volume 2 itu ada beberapa buku. Kalau terjemahan bagaimana? Nah, diisi. Siapa penerjemahnya ya? Nama penulis utama, nama penulis aslinya juga tetap ditulis, kemudian nama penerjemahnya diisi. Ada beberapa buku perawatan yang terjemahan. Nanti silakan seperti ini caranya menulis. Nah, ini artikel dalam bab, dalam buku yang diedit. Ada juga caranya. Ya. Kemudian ini berupa serial. Serial itu baik itu berupa artikel yang ada di jurnal, di majalah, surat kabar maupun yang lainnya. Jadi silakan dicek. Tetap nama penulis, pertama dibalik, penulis kedua tidak dibalik. Ini merupakan tahun terbit, tanda kurung. Ini merupakan judul buku, tidak dicetak miring. Yang dicetak miring adalah jurnalnya. Sama seperti cara menulis daftar pustaka di jurnal yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini juga sama, Dedek, artikel pada majalah. Ini nama majalahnya, serta halamannya. Ini judul bukunya, Dedek ya. Ini dalam surat kabar juga sama. Ini terbitnya tahun berapa, ini nama surat kabarnya, sebagainya. Ini artikel surat kabar tanpa penulis. Judulnya juga dibawa ke depan, tapi dengan tidak dicetak miring, karena ini berupa artikel atau serial. Dedek ya. Intinya kalau buku baru judulnya dicetak miring. Kalau berdasarkan APA. Nah, ini resensi film atau jurnal. Dalam jurnal ada beberapa yang membuat resensi. Tahu artinya resensi kan? Resensi itu penilaian, telaah terhadap suatu karya ilmiah maupun karya sastra. Ya. Nah, ini merupakan penelaahnya. Nah, ini review sebagainya. Ini merupakan nama penerbitnya. Bagaimana dengan sumber yang kita lakukan dengan wawancara? Biasanya kita melakukan wawancara dengan personal interview dan sebagainya, atau bisa dengan menggunakan rekaman dan sebagainya. Tetap kita tulis nama penulis, ya, tanggal berapa ada di wawancara, dan isi keterangan, personal interview dan sebagainya. Bagaimana dengan karya lain dan karya non cetak, misalnya acara televisi, kita mengutip salah satu berita di televisi, nah, silakan jadi dengan cara seperti ini. Bagaimana dengan rekaman? Nah, ini bisa dengan rekaman kaset video atau VCD, itu bahasa Indonesianya VCD, ya. Misalnya National Geographic, ini merupakan nama produsernya. Ya, ini merupakan judulnya, ya. Ini terbitkan, nah, ini nama penerbitnya. Berupa kaset atau audio, nah sama juga caranya. Nah, ini publikasi elektronik, salah satu contohnya adalah ketika kita mengutip di internet. Apakah ada perbedaan dengan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya? Perbedaannya adalah tanggal diunduhnya. Kalau ini ditulis setelah judul artikelnya, kalau yang di Indonesia setelah paling akhir. Ya. Ingat diisi nama lamannya, tidak boleh hilang satu huruf pun. Oke, jadi ini berupa artikel. Nah, ini berupa artikel pada pangkalan data online, misalnya PDDT dan sebagainya, pangkalan data ITKS Bali dan sebagainya. Ini artikel jurnal di website. Nah, ini juga ada caranya hampir sama, ya. Silakan disesuaikan dengan sistematika yang sudah dibahas. Ini dokumen lembaga yang kita ambil secara elektronik atau kita unduh di
di internet dengan cara seperti ini. Ya. Silakan nanti Anda bahas. Tetap juga harus diisi dengan link internetnya. Ya. Ini juga sama. Nah, bagaimana kalau kita dikirimkan melalui email? Nah, ini juga caranya. Ada isi alamat emailnya apa dan terakhir. CD-ROM hampir sama dengan yang tadi, Dedek. Nah, itu merupakan penjelasan global saya tentang penulisan daftar pustaka menggunakan APA style. Coba sekarang adik-adik perdalam lagi materi Anda, coba bandingkan apa perbedaan yang Dedek temukan antara daftar pustaka yang sudah kita bahas minggu lalu dengan daftar pustaka dengan APA style. Saya yakin ada perbedaannya, tapi secara mendasar, secara prinsip hampir sama, Dedek ya. Secara prinsip hampir sama, tapi secara teknis penulisan ada perbedaan mendasar. Silakan Anda bandingkan, kemudian catat perbandingannya, di mana saja letak perbandingannya. Oke, jadi saya tegaskan, kapan kita menggunakan APA style, kapan kita menggunakan Indonesia style yang sebelumnya, bergantung pada permintaan karakteristik ilmiah tersebut. Ingat, sebelum menulis karya ilmiah, baca buku panduan karakteristik ilmiah tersebut. Kalau dalam buku panduan meminta APA style, silakan adik-adik gunakan kutipan penulisan daftar pustaka dengan menggunakan APA style. Contohnya, saya memberi contoh di skripsi, panduan penulisan skripsi di kampus, ya, di TK Bali. Itu menggunakan APA style. Jadi, adik-adik sudah seyogianya sebelum menulis karya ilmiah, baik itu dalam bentuk skripsi dan yang lainnya, pastikan dulu panduan dalam penulisan karakteristiknya. Baca panduannya, cek panduannya, kemudian baru eksekusi dengan menulis karakteristik ilmiah. Sehingga adik-adik tidak salah ambil jalan sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh instansi tersebut. Baiklah adik-adik, itu merupakan penjelasan global saya tentang APA style. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga memperdalam lagi materi Anda tentang menulis karakteristik ilmiah, khususnya dalam menulis daftar pustaka. Selamat mencoba, semoga sukses dan selamat menulis karya tulis ilmiah.